Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Widya Rahmawati. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak kurang suatu hal apapun. Kepada siswa kelas 12 jurusan Tata Busana, tetap semangat dalam melaksanakan on the job training di tempat kalian ditempatkan. Nah, hari ini akan tetapi selain kalian tetap bersemangat melaksanakan OJT-nya, kita tetap semangat juga membimbing seluruh siswa yang sedang melaksanakan on the job training. Nah, di sini hari ini saya akan menyampaikan materi pada semester ini terkait mata pelajaran pembuatan busana secara custom made. Nah, di sini pokok pembahasannya adalah mengenai tentang kebaya. Kebaya sendiri apa sih? Ya, ini di sini sudah saya tampilkan terkait dengan pengertian kebaya. Kebaya sendiri merupakan salah satu baju tradisional yang berasal dari leluhur ya, bangsa Indonesia. Berupa apa? Blus tradisional yang dikenakan oleh kaum wanita dan menggunakan bahan yang tipis, sehingga kebaya ini biasanya dipadu-padankan dengan rok jare atau sarung dengan motif-motif atau dengan rajut-rajutan tradisional. Nah, sejarahnya bagaimana? Sejarah dari kebaya ini sebenarnya, kebaya ini berasal dari kaum Cina yang telah hijrah ke negara Indonesia atau ke Nusantara, kemudian beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga menyebar ke Malaka, Jawa, Sumatera, dan ke pulau-pulau lainnya. Nah, ciri dari kebaya itu apa? Yang pertama adalah pada bagian tengah muka itu terdapat bev, ya, seperti kutu baru. Kemudian ciri selanjutnya adalah pas di badan, menggunakan kerah dari ujung tengah muka dari ujung kanan ke tengah muka sampai ujung kiri, akan tetapi melewati bagian leher belakang. Kemudian ciri selanjutnya adalah desain dan motif lebih sederhana. Fungsinya apa? Fungsi dari kebaya itu sama seperti dengan pakaian pada umumnya. Yang pertama adalah pelindung tubuh, menutup aurat, memperindah dan mempercantik diri, menutupi kekurangan bagi pemakainya, kemudian melestarikan budaya, tentunya budaya Indonesia, kemudian dipakai sesuai kesempatan. Jadi bagi wanita Indonesia itu lebih cantik menggunakan kebaya. Karena apa? Karena pada pakaian kebaya ini mencerminkan betapa anggunnya seorang wanita Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembuatan kebaya itu kenapa kita harus menggunakan, tidak harus ya, tetapi kenapa dianjurkan untuk menggunakan di setiap ada momen formal atau ada acara-acara formal. Karena apa? Karena yang pertama melestarikan warisan budaya nasional, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis kebaya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali kebaya yang ada di berbagai pulau atau di berbagai daerah. Ya, contohnya adalah kebaya Kartini. Nah, kebaya Kartini ini identik sering dikatakan kebaya Jawa. Ya, kebaya ini memiliki ciri-ciri identiknya itu apa? Panjang kebaya itu menutup panggul. Kemudian lipatan kerah berbentuk garis vertikal yang memberi kesan lebih tinggi serta langsing pada bagi pemakainya. Kemudian ini contoh dari kebaya Jawa ya, biasa. Dia menutup pada bagian panggul, kemudian pada bagian tengah muka dia terdapat lapisan seperti kutu baru ya, akan tetapi ini dia menggunakan garis leher V. Kebaya encim ya. Jadi kebaya encim ini berasal dari Betawi. Merupakan perpaduan antara baju Shanghai dan baju Melayu ya. Jadi kebaya Melayu dipadukan dengan baju Shanghai khas Cina. Bahan dasar yang digunakan itu adalah bahan organdi dan katun ya. Contohnya begini.
Nah, jadi ada kerahnya Shanghai. Kemudian pada bagian tengah mukanya itu terdapat hiasan motif bunga ya, dari bagian kerah sampai bagian bawah. Sedangkan kebaya Bali. Nah, kebaya Bali ini identik dengan obi pada bagian depan ya. Obi itu seperti ikat pinggang pada bagian depan ya, jadi ukurannya besar. Ya, ini kebaya yang berasal dari Bali. Kebaya Kutu Baru. Nah, ini. Kenapa apa bedanya kebaya Kutu Baru dengan kebaya Kartini? Berbeda. Kalau kebaya Kutu Baru ini terdapat B pada bagian tengah muka. Jadi tengah mukanya ini ada tambahan kain ya. Ada tambahan kain. Jadi ini sering dijumpai di acara-acara formal ya. Kemudian ada kebaya Sunda. Nah, kebaya Sunda ini identik dengan garis leher. Garis lehernya berbentuk segi 5 dengan kerah tegak ya di bagian leher. Biasanya memilih model kancing atau ragam bunga sebagai hiasan bordir. Jadi sering kebaya Sunda ini terdapat beberapa motif bunga yang dibuat dengan cara dibordir. Kebaya Madura ya. Kebaya Madura ini tentu ya berasal dari Madura karena kan sudah ada identiknya kebaya Madura tadi seperti kebaya Bali. Kemudian kebaya Madura ini bisa dikatakan kebaya rancongan ya. Ciri khasnya apa sih, Bu? Nah, pada bagian garis leher ini berbentuk huruf V ya. Kebaya ini juga dilengkapi hiasan untuk menutup bagian leher dan dada. Panjang dari kebaya ini pun hanya sampai bagian pinggang dan meruncing ke bagian bawah. Nih, ini biasanya tadi. Kenapa saya nyebut Jawa-Jawa terus nih? Kebaya Jawa itu seperti ini. Panjangnya dia menutup panggul, ya. Garis lehernya atau kerahnya bisa menggunakan sahai atau bisa menggunakan garis berbentuk V, ya. Terkait identiknya sepertinya kebaya Jawa ini panjangnya ya sampai di bawah atau sampai panggul ya. Kemudian terakhir saya akan menyampaikan kebaya modifikasi. Kebaya modifikasi ini perpaduan dari kebaya Jawa, Bali, ya mungkin kebaya Sunda sama kebaya Madura ya. Ini jadi kebayanya sudah dimodifikasi. Kemudian satu lagi kebaya keraton. Nah, kebaya keraton ini kebaya yang biasa menggunakan bahannya itu dari bludru. Ya, panjangnya sampai panggul, dipakai oleh ningrat, hiasannya biasanya menggunakan benang emas atau burci ya, atau manik-manik atau payet ya, payet berwarna emas. Kemudian bahan. Nah, bahannya apa saja? Sebenarnya bahan untuk pembuatan kebaya itu banyak. Tile, broklat, organdi, sifon, katun, apalagi maksmara, ya itu sebenarnya banyak sekali. Yang terpenting adalah bahan kebaya ini dia nyaman digunakan dan memiliki tekstur yang lembut. Ya, tidak misalkan kita mau membuat kebaya tapi bahan dasarnya misalkan spandek, ya kan tidak bagus. Atau mungkin bahan dasarnya kain drill, itu kan juga tidak bagus. Model kebaya itu sebenarnya banyak ya. Di sini saya memberikan contoh 2 saja, kebaya peplum dan kebaya Kutu Baru. Kalau untuk kebaya modifikasi kan tergantung dengan desain atau tergantung dengan kreativitas desainernya ya sebenarnya. Kemudian nih ciri-ciri atau karakteristik dari katun ya. Katun yang pertama, bahan ini sudah sering dipakai dari dulu hingga sekarang ya. Karena apa? Ya tentu bahannya lembut, tidak panas, sehingga bahan ini menjadi favorit untuk kaum pecinta kebaya. Karena apa? Biasa kalau menggunakan kebaya itu kan bahannya press body, jadi dia harus nyaman digunakan. Kemudian broklat. Nah, broklat itu sebenarnya banyak macamnya. Broklat Prancis, semi Prancis, lokal dan lain sebagainya. Broklat ini identiknya apa? Dia sejenis kain dengan tekstur seperti jaring-jaring ya. Kalau teksturnya kasar, terus kemudian dia seperti jaring-jaring. Akan tetapi perbedaannya di sini dia ada motif bunga atau motif mungkin bisa flora juga atau fauna juga, akan tetapi timbul ya, jadi tidak polos dan tampilannya mewah, sangat glamor dengan adanya modern atau
teknologi yang ada, broklat ini sekarang hiasannya tidak hanya motif bunga atau dia menggunakan kain, menggunakan benang sebagai bahan utama untuk membuat motif bunga sendiri, tapi untuk sekarang sudah banyak yang menggunakan burci-burci atau manik-manik. Jadi dia ditempel menggunakan mesin. Kemudian organdi. Nah, organdi ini teksturnya sangat lembut, berkilau ya. Jadi hampir organdi ini seperti sutra ya. Ya, seperti sutra. Jadi dia lembut. Kelemahannya apa? Dia tidak menyerap keringat, sehingga untuk bahan ini sedikit dihindari oleh pecinta atau pengguna dari kebaya. Nah, taffeta ini juga sangat lembut, dia berkilau. Ini sangat bagus sekali untuk pesta malam karena dia berkilau ya. Jadi dia teksturnya bagus. Tile ini sama dengan broklat. Kalau broklat kan ada motifnya, kalau tile ini jaring-jaring tapi dia polos. Kemudian dia juga transparan ya. Kemudian satin. Nah, satin ini dia memiliki tekstur berkilau, sangat lembut tapi licin. Biasa satin ini sebagai bahan untuk pembuatan kamisol atau bustier. Biasa untuk untuk pelengkap dari kebaya yang tidak menggunakan furing. Nah, hiasan di kebaya ya, biasanya hiasan yang ada di kebaya itu bisa berupa bordir, lekapan ya, jadi yang ditempel. Jadi bahannya tile, polos kan, kemudian menggunakan motif dari bahan, entah itu dari motifnya broklat sendiri, itu dipotong kemudian ditempelkan di kain-kain. Aplikasi, payet, motif, manik-manik dan lain sebagainya. Demikian materi dari Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan untuk ditanyakan, dan semoga kalian di tempat on the job training tetap semangat, tetap bahagia sambil memahami atau menggali ilmu yang lebih dalam, belajar terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Demikian dari Ibu. Jika masih banyak kekurangannya, kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.